Om Swastiastu, selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak peserta seminar IKAS tahun 2020. Saya Ika Dharma dari Politeknik Negeri Bali akan memaparkan bagian daripada hasil penelitian saya pada tahun 2020, yaitu tentang pengembangan perangkat pembelajaran blended learning matematika terapan menggunakan aplikasi psikologi untuk di Politeknik Negeri Bali. Nah, inilah bagian daripada penelitian saya yang saya paparkan di forum ini, yaitu tentang the validation of blended learning, the science of applied mathematics using psychology to improve communication skill by the polytechnic student. Tim peneliti saya adalah saya sendiri, Ketut Dharma dan Imade Karma. Sebagai peneliti kedua dan yang ketiga adalah Imade Anam Santiana, masing-masing dari Politeknik Negeri Bali. Ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengetahui bahwa kita saat ini sedang hidup dalam abad ke-21. Abad 21 ini ditandai sebagai abad keterbukaan, abad globalisasi, abad milenial, ataupun istilah lainnya ada yang menyebut sebagai digitalisasi. Ini menyebabkan setiap aspek kehidupan manusia melakukan perubahan-perubahan secara fundamental dan berbeda dengan tantangan kehidupan sebelumnya. Kemudian di abad 21 ini diperlukan kualitas sumber daya manusia yang sangat tinggi. Dengan pendidikan pada abad 21 ini merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan kecakapan pengetahuan, kecakapan keterampilan, kecakapan sikap yang digunakan untuk menguasai informasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemampuan atau keterampilan abad 21 ini dapat dikembangkan melalui 4, yaitu critical thinking and problem solving, komunikasi, critical and inovasi, dan yang keempat adalah collaborative skill. Nah, ini sudah dituang dalam framework learning abad 21. Dan ini harus menjadi fokus pembelajaran dalam implementasi proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Nah, sehingga mahasiswa diharapkan dan mahasiswa harus memiliki kompetensi berpikir dan belajar, yaitu keterampilan yang disebut dengan 4C. Yaitu, apa itu 4C? 4C itu adalah critical thinking dan problem solving, kreativitas and creativity dan inovasi, kolaborasi dan komunikasi. Nah, selaku dosen dan mahasiswa harus memanfaatkan fasilitas internet di dalam proses pembelajarannya secara langsung, karena melalui cara ini kemampuan ICT dan literasi informasi akan dapat dieksplorasi dan dikembangkan. Nah, sekarang apa yang perlu dilakukan oleh dosen sebagai dosen? Dosen harus mendesain pembelajarannya sesuai sehingga kemampuan ICT pada mahasiswa dapat dikembangkan. Nah, berkaitan dengan kemampuan keterampilan komunikasi pada matematika, ini sangat esensial dalam pembelajaran matematika dan sangat diperlukan oleh mahasiswa dan sebagai salah satu keterampilan yaitu yang disebut dengan power matematika dan sangat diperlukan oleh mahasiswa di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk itu pembelajaran matematika harus bersifat kreatif, inovasi, dan sesuai dengan pembelajaran matematika yang
digariskan pada abad 21 ini, yaitu 4C. Nah, untuk itu diperlukanlah inovasi-inovasi model-model pembelajaran. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran berbasis masalah atau blended learning. Saya ulangi, salah satu diantaranya adalah pembelajaran berbasis masalah. Karena pembelajaran berbasis masalah ini adalah menggunakan masalah sebagai dasar untuk mahasiswa belajar. Dan pembelajaran berbasis masalah ini banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dapat meningkatkan kemampuan matematika, keterampilan komunikasi matematika. Nah, tapi di satu sisi model ini mempunyai suatu kelemahan. Salah satunya adalah terlalu banyak, memerlukan waktu yang cukup banyak dalam implementasinya. Namun ini bisa kita atasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu dalam pembelajaran, yaitu dengan menggunakan model blended learning. Kenapa blended learning? Apakah tidak cukup untuk menggunakan e-learning saja? Nah, e-learning kita ketahui bahwa merupakan sistem pembelajaran atau konsep pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajarannya. Dan e-learning ini dapat memberikan flexibility, interactivity, dan kecepatan dan visualisasi yang bagus dan sangat berbeda dengan media-media pembelajaran yang lainnya. Tapi juga mempunyai kelemahan atau hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang mendasar adalah terjadinya interaksi langsung antara mahasiswa dengan instrukturnya. Kemudian dampaknya akan menimbulkan rasa yang tidak puas atau menimbulkan kebosanan, dan pada akhirnya nanti ketidakpuasan terhadap proses pembelajaran pada mahasiswa akan berkembang, sehingga mahasiswa akan tidak tertarik pada pembelajaran itu. Nah, kenapa? Karena proses belajar itu melakukan proses dua arah, di mana pembelajar memerlukan feedback dari dosen, sedangkan dosen sendiri memerlukan feedback dari partisipan untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya. Nah, cara ini merupakan salah satu cara yang baik, yang efektif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar sesuai dengan yang kita targetkan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan blended learning? Blended learning adalah pengkombinasian dua unsur utama model pembelajaran, yaitu face-to-face, tatap muka, dengan online learning atau belajar berbasis internet. Kemudian Sandler mengatakan bahwa blended learning merupakan mengombinasikan keuntungan pembelajaran pada tatap muka dengan pembelajaran online, sehingga mendapatkan hasil proses pembelajaran yang sangat efektif. Nah, ini skema daripada blended learning. Blended learning memadukan unsur sinkronus dengan asinkron, yaitu pembelajaran tatap muka secara belajar mandiri dengan pembelajaran yang bersifat kolaboratif. Nah, blended learning ini mempunyai elemen utama, yaitu pertama face-to-face, kemudian ada pembelajaran mandiri, kemudian ada penggunaan aplikasi, kemudian tutorial, aktivitas tutorial, bekerja sama, kemudian evaluasi. Nah, beberapa model blended learning yang dapat kita terapkan, salah satu yaitu ada model web energy course model, kemudian ada web centric model course, kemudian ada web course model. Nah, ini sebagai sebuah model pembelajaran, tentu blended learning memiliki sintak. Ya, sintak yang pertama adalah seeking of information, mencari informasi. Pertama adalah mencari informasi yang relevan. Kemudian yang kedua adalah acquiring of information, yaitu mengakuisisi, yaitu menetapkan informasi yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah setelah mengakuisisi daripada informasi itu, mensintesis informasi menjadi suatu ilmu pengetahuan baru di dalam knowledge
masing-masing mahasiswa. Nah, blended learning ini adalah merupakan suatu pelajaran yang sangat mendukung pengembangan daripada digital skill mahasiswa. Merupakan tren pembelajaran masa depan. Kemudian sangat sesuai dengan diterapkan di Indonesia, kemudian sangat cocok dengan perubahan yang terjadi sesuai pada abad 21 ini. Nah, harapan tujuan daripada blended learning itu mendapatkan kesesuaian lingkungan belajar sesuai dengan prinsip belajar long life education. Kemudian implementasinya memerlukan suatu aplikasi, yaitu Learning Management System yang disebut dengan LMS, salah satunya adalah Psikologi, yang dapat akses melalui halaman web www.psikologi.com. Mengapa psikologi? Karena psikologi mempunyai kelebihan daripada aplikasi LSM yang lainnya. Salah satu kelebihannya yaitu pada psikologi ini adalah memiliki fasilitas LaTeX atau microprocessor question yang digunakan untuk menulis simbol-simbol matematika. Jadi untuk pembelajaran matematika, psikologi ini adalah mempunyai pilihan yang tepat karena di fasilitas lain tidak didapatkan cara fasilitas tersebut. Nah, sehingga dengan demikian kami sebagai peneliti untuk mengembangkan blended learning matematika terapan menggunakan psikologi. Ya, harapannya tentu adalah untuk dapat dengan mengimplementasikannya model ini dengan baik, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah mahasiswa dapat ditingkatkan. Demikian juga sangat dibutuhkan atau menunjang pengembangan daripada literasi informasi dan ICT pada mahasiswa. Nah, pengembangannya kami laksanakan selama 3 tahun. Tahun pertama tahun 2019 telah mendapatkan hasil draft 1 daripada model. Kemudian saat ini dilaksanakan tahap yaitu tahap validasi dan testing. Nah, metode yang digunakan menggunakan metode penelitian pengembangan yaitu dengan mengikuti model 4D dan dilaksanakan selama 3 tahun. 4D meliputi tahapan yaitu design, define, design, develop, and terakhir dissemination, penyebaran. Nah, implementasi penelitiannya di Politeknik Negeri Bali mulai tahun 2020 sampai dengan 2021. Data yang diambil pada tahap sekarang ini menggunakan angket validasi dan respon mahasiswa. Data kriteria validasi menggunakan yang ditetapkan oleh APAR pada tahun 2013, salah seperti pada tabel ini. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah pada tahun pertama telah mendapatkan tahap 1 blended learning matematika untuk menggunakan psikologi. Nah, seperti ini. Nah, deskripsi produk itu yaitu komponennya terdiri dari online learning, piece-to-piece learning, independent learning, application, tutorial, comparison, dan evaluasi. Nah, pengembangannya ini model ini dikembangkan berdasarkan pada teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, humanisme, kognitivisme, dan konstruktivisme dari PIC. Nah, desainnya terdiri dari 8 bagian. Sedangkan komposisi daripada piece-to-piece dengan online, sementara kita tetapkan dulu 50-50 dengan pertimbangan karakteristik mahasiswa kita saat ini dengan jaringan internet yang terkoneksi di institusi kita masih mengalami kendala. Nah, ini sintak dari pembelajaran blended learning piece-to-piece dan pelajaran tatap muka, dan ini yang untuk e-learning. Sedangkan kerangka teoritiknya, yaitu secara model pembelajaran dilandasi oleh teori pendukung, belajar mendukungnya, yaitu tadi ada 5 teori, yaitu teori belajar problem-based learning, kemudian behaviorisme, konduktivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Sedangkan komponennya ya harus memiliki 4 komponen, yaitu komponen sistem sosial, sintak,
sintak pembelajaran, sistem pendukung, prinsipal dan reaction, dan dampak pengiringnya. Nah, blended learning ini dikembangkan selama 2 semester dengan kredit dengan 2 SKS menggunakan psikologi dan dapat dikunjungi pada halaman web www.psikologi.com. Menu utamanya ada upgrade, course, group, dan resource. Group sedangkan course ini untuk membuat kelas maya, kelas creative class. Sedangkan grup untuk membuat grup belajar yang nanti sifatnya kita sama seperti di media sosial WA. Jadi kita akan selalu dapat berkomunikasi antara mahasiswa dengan mahasiswa, dosen dengan mahasiswa. Nah, sedangkan resource itu ada tempat menemukan materi belajar, apakah itu dalam bentuknya video tutorial maupun buku. Nah, penampilannya dapat kita tunjukkan seperti ini. Nah, ini penampilan utamanya, menu utamanya. Jadi mahasiswa membuka psikologi akan berhadapan dengan pada menu ini. Dan dia pertama registrasi, kemudian registrasi, kemudian login. Kemudian, nah ini masuk ke kelasnya yang sesuai dengan kelasnya, yaitu melalui fasilitas course. Nah ini salah satu kelas-kelas yang kita sudah menjadi masuk pada pembelajaran kita pada salah satu semester. Nah, kemudian ada fasilitas isi materi, subjek atau bahan hajar yang ada dapat pada yang dikoneksi pada masing-masing folder. Nah ini ada asesmen tugas. Nah ini asesmen, ini ada video tutorial, ada materi pembelajaran tambahannya yang pendukungnya sebagai suplemennya adalah video tutorial pembelajaran. Di samping adalah e-book, kemudian juga ada video tutorialnya. Nah, pada saat ini sedang dilaksanakan adalah tahap pengembangan yang kedua, yaitu tahap validasi dan testing, uji coba. Seperti hasil uji coba, nah ini tentang validasi dari beberapa expert, yaitu expert learning, dari content learning, media, desain, user, dan rata-rata yang diberikan oleh validator mendapatkan 84,91% itu nyatanya valid tanpa dengan melakukan revisi kecil. Sehingga ini dapat dilaksanakan pada proses pengembangan berikutnya dengan melakukan revisi kecil sesuai dengan yang dimasukkan daripada masing-masing validator, yaitu pada revisi yang dilakukan menyangkut latar belakang, penambahan teori belajar yang mendukungnya, tentang langkah-langkah dari PBL, proses harus disesuaikan dengan langkah-langkah dalam blended learning, harus disesuaikan dengan langkah-langkah pada problem-based learning. Kemudian sistem pendukung perlu ditambahkan dan termasuk juga dampak pengiringnya. Nah, setelah dilakukan revisi kita dapatkan draft 3. Setelah dapatkan draft 3, kita melakukan uji coba terbatas. Nah, hasil rekapitulasinya, pengujian juga dilaksanakan pada mahasiswa kita di jurusan di bidang rekayasa, dan hasil rekapitulasi hasil pengujiannya mendapatkan ini. Nah, di sini komponen-komponen yang kita amati, ini respon mahasiswa pada saat uji terbatas, yaitu, nah di sini kita melihatkan presentasi implementasi pada uji coba terbatas yang menunjukkan bahwa kemanfaatan daripada media dari desain pembelajaran ini cukup tinggi, yaitu 88,2%. Nah, kita ini didukung oleh kondisi yang di sini. Karena kita melihat di sini aktivitas mahasiswa yang paling tinggi di sini adalah asking atau bertanya, diskusi, kemudian mencari informasi. Kemudian, nah sedangkan ini menunjukkan bahwa desain ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Sedangkan
yang paling rendah di sini adalah tidak membuat catatan atau kesimpulan, tidak membuat catatan, ringkasan. Nah, ini dibenarkan karena mahasiswa tahu bahwa pembelajaran ini dapat melalui basis internet ini akan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, dan merasa tidak perlu membuat untuk catatan-catatan di buku catatan atau di notebooknya. Nah, hasil akhir daripada ini dapat kita simpulkan bahwa desain pembelajaran ini yang kedua, desain pembelajaran ini sudah dapat dinyatakan sangat layak, yaitu mencapai 84,91%. Sedangkan kepraktisannya adalah cukup praktis, yaitu 78,84%, dan kebermanfaatannya cukup tinggi. Nah, karena angka-angka yang dicapai masih boleh dikatakan masih kurang, maka desain model ini masih perlu disempurnakan pada tahap pengembangan berikutnya. Namun masih tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya, yaitu pada tahap uji efektivitas, uji keefektifan, evaluasi program, dan penyebarannya. Baiklah, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya paparkan tentang validasi pembelajaran desain blended learning yang saya kembangkan di Politeknik Negeri dengan menggunakan psikologi. Ini saya akhiri dan mohon maaf yang sebesarnya atas kekurangan saya dalam mempresentasikan ini, dan saya mempresentasikan materi ini dengan menggunakan bahasa Indonesia.